ada baiknya memang cara pandang kita buka lebar. Keadilan itu terkait dengan isu iklim ini, siapa yang kita harus merujuk melihat ini juga keadilan ya. Kalau keadilan, kita bicara keadilan kan kita harus cara pandangnya global gitu ya. Nah itu kalau bisa buka deh paparan saya, karena saya gak apa. Nah yang pertama, kalau bicara keadilan ini tentu kita harus melihat antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, di mana belahan bumi utara itu menyumbang kontribusi yang lebih banyak. Selatan itu yang tertimpa musibahnya, sedikit dia berkontribusi tapi musibahnya ada di selatan gitu ya. Nah kalau di utara ini kebanyakan dari negara-negara maju. Negara-negara maju ini yang memiliki perusahaan-perusahaan raksasa yang notabene juga penyumbang CO2. Saya tidak usah sebutkan ya, saya kira kawan-kawan sudah paham. Jadi melihat dari antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, itu yang pertama. Yang kedua, melihat negara maju dan berkembang dan terbelakang. Ini kan soal keadilan, demokrasi kan? Jadi kita nggak bisa ucuk-ucuk gitu, enggak. Baru kemudian antar perusahaan raksasa, korporasi dengan perusahaan burem, perusahaan lokal. Ini juga harus kita lihat apanya. Baru antara si kaya dan si miskin, antara generasi saat ini, saya yang sudah agak middle age, dengan mereka yang masih muda, saya adalah harus bertanggung jawab lebih banyak ketimbang mereka yang masih muda. Begitu ya. Nah itulah yang konteksnya yang harus kita lihat untuk membedah bagaimana kemudian keadilan itu bisa kita dapatkan secara persis gitu ya. Nah Amerika Serikat dan beberapa negara maju ini penyumbang terbesar ya. Mbak kalau bisa ditampilin dan itunya apanya, dan itu adalah hasil kuantifikasi perhitungan yang dilakukan oleh Jekyll ya. Nah itu menunjukkan bahwa negara-negara maju 90% negara-negara industri itu penyumbang CO2. Hanya 10% itu adalah negara-negara berkembang dan terbelakang. Artinya negara maju itu harus lebih banyak berperan terkait dengan isu perubahan iklim ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, korporasi-korporasi besar ini kan ketika mereka masuk, kita undang foreign direct investment, menciptakan lapangan pekerjaan. Inilah yang kemudian juga menyebabkan ketidakadilan struktural. Gak mungkin perusahaan burem kita akan bersaing dengan korporasi besar, gak mungkin. Yang terjadi, mereka harus bekerja sama, menjadi afiliasinya, menjadi rantai pasoknya ya. Nah dari situ itulah yang menciptakan ketidakadilan struktural yang kemudian mempengaruhi kebijakan di dalam negeri. Nah banyak perusahaan-perusahaan ini adalah donatur ketika terjadi pemilihan para pemimpin begitu ya. Itu yang harus juga kita lihat begitu. Nah ketika Indonesia harus kita paksa untuk melakukan keadilan tersebut, tentunya harus kita letakkan dalam konteks yang global itu. Kenapa? Karena Indonesia masih membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat banyak. Ketika harus kita lakukan segera, maka Indonesia meminta juga bantuan internasional. Itu yang diminta dan ditunggu oleh Indonesia, supaya bantuan internasional itu segera masuk ke Indonesia agar kita bisa percepat. Yang terjadi adalah bantuan itu tidak datang, kunjung datang. Itu persoalannya, sehingga kita merasa, waduh, ini iklim terus perubahan iklim ini terus terjadi, panas semakin meningkat, yang kita khawatir dampaknya ini sangat hebat terhadap masyarakat. Lebih jauh lagi, ini soal isu isu energi listrik. Jadi saya maaf, saya juga baru tahu tadi Mbak Bumi kemarin itu. Oke, saya setuju memang itu harus dibicarakan ya, antara dalam konteks perencanaan kita butuh keterlibatan dari para buruh pekerja yang tentu diwakili oleh serikat pekerja. Nah
dalam konteks itu perencanaan terkait transisi ini penting dilakukan. Sebaiknya jauh-jauh hari. Memang ini perlu saya sampaikan bahwa Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja itu belum membicarakan soal itu. Jadi ada dua kementerian yang sebenarnya belum membicarakan itu, Kementerian SDM, Kementerian Perindustrian. Sehingga Kementerian Tenaga Kerja tidak bisa masuk untuk bicara transisi tenaga kerja. Itu persoalan utama. Nah, seandainya kalau Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM sudah memiliki rencana terkait dengan transisi itu, maka Kementerian Tenaga Kerja akan mudah untuk masuk. Tolong kami dilibatin loh untuk membicarakan transisi energi ini karena ini menyangkut tenaga kerja. Di situ persoalannya yang saya belum melihat laporannya dari kedua kementerian itu, sekalipun mereka terlibat di dalam kegiatan isu iklim ini, namun laporannya itu masih sebatas melakukan penelitian gitu ya, bukan dalam konteks perencanaan. Itu yang saya lihat laporannya ke Kementerian Keuangan. Sehingga yang perlu saya sampaikan di sini, saya kira isu itu perlu kita dorong. Itu yang pertama, bahwa perencanaan itu melibatkan serikat buruh, serikat pekerja ataupun masyarakat sekitar. Nah, bagaimana mungkin ya bagusnya? Nah, saya kira perlu kita dorong adalah kelembagaan LKS tripartit khusus terkait dengan isu iklim ini. Saya kira itu dari KSBC terkait dengan upskilling, reskillingnya nanti kita lihat ke arah mana, tahapan sejauh mana itu tahapan-tahapan itu pakai tahapan. Nah, tahapan-tahapan perubahan itu kan tidak sekaligus. Nah, ketika tahapan-tahapan itu tentunya dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan transisi ya menuju energi terbarukan. Saya kira itu mungkin saya nggak bisa lebih jauh. Kalau upskilling, reskillingnya kita lihat nanti rencananya, model rencananya bagaimana ya. Karena kalau kita bicara seolah-olah kita sudah tahu pasti, padahal perencanaan saja belum. Energi kementerian yang terlibat aja belum bicara soal itu. Saya kira itu mungkin pandangan saya, keterlibatan itu penting dan kita dorong adalah perlu ada wadah di mana para pemangku kepentingan terkait dengan isu energi ini bisa berpartisipasi. Untuk itu KSBC mendorong LKS, lembaga kerjasama tripartit, rasanya tripartit lah antara pemerintah, masyarakat gitu ya, yang peduli energi atau lingkungan itu dengan perusahaan. Saya kira itu masukan.